Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Abdullah Fuad dari kelas Perbankan Syariah 4A akan menyampaikan materi singkat tentang praktek kebijakan moneter Islam. Kita masuk kepada pengertiannya. Kebijakan moneter Islam adalah kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjaga kestabilan nilai uang, mencegah inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam atau yang sudah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Kebijakan ini tidak menggunakan instrumen yang namanya bunga atau riba karena instrumen tersebut sangat dilarang keras dalam Islam. Sebagai gantinya digunakan dengan prinsip-prinsip seperti bagi hasil, murabahah atau musyarakah, larangan penimbunan atau ikhtikar, dan dukungan terhadap sektor ini. Kita masuk kepada prinsip dasar kebijakan moneter Islam. Beberapa prinsip dasarnya ialah yang pertama larangan riba atau bunga, yang kedua larangan gharar, ketidakjelasan atau transaksi spekulatif, yang ketiga keadilan dalam transaksi, dan yang keempat stabilitas nilai uang, dan yang kelima mendorong aktivitas ekonomi real. Dan ada juga tujuan kebijakan moneter Islam. Tujuannya yang pertama itu mewujudkan keadilan ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas moneter atau nilai mata uang, yang ketiga mencegah inflasi dan krisis, yang keempat mendorong distribusi kekayaan yang adil, dan yang kelima menjamin kesejahteraan umat. Dan masuk kepada praktek kebijakan moneter Islam pada masa Rasulullah hingga masa sekarang. Pada masa Rasulullah SAW, beliau menggunakan dinar, emas, dan dirham perak sebagai alat tukar utama. Rasulullah SAW tidak mencetak uang sendiri, akan tetapi beliau menggunakan mata uang yang sudah ada di masyarakat Arab pada saat itu, sehingga stabilitas nilai mata uang tetap terjaga. Dan beliau juga melarang praktek riba secara tegas, seperti dalam hadis beliau mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak harus setara dan tunai. Dan beliau juga memperlakukan pasar bebas riba dan manipulasi harga atau gharar. Rasulullah SAW beliau melarang praktek penipuan dalam jual beli dan mendorong kejujuran serta transparansi dalam transaksi. Dan beliau juga menegakkan keadilan di pasar. Beliau menempatkan pengawasan pasar seperti Zubair bin Awam untuk mencegah penimbunan dan penipuan. Dan beliau juga menggunakan yang namanya sistem pemerataan atau pendistribusian pemerataan. Beliau itu menyarankan kepada kita, menegaskan kepada kita atau menganjurkan untuk mendistribusikan sebagian harta atau pendapatan kita untuk diberikan kepada masyarakat yang lain yang ekonominya rusak atau ekonominya itu tidak stabil, kepada orang-orang fakir miskin atau yatim piatu, pada orang fakir dan miskin. Pendistribusian beliau yaitu salah satunya itu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu cuman ada di sistem kebijakan moneter Islam. Beliau dan Allah Subhanahu wa taala yang udah merancang untuk kesejahteraan umat. Dan kita masuk kepada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau mempertahankan sistem moneter Rasulullah dengan menggunakan dinar dan dirham. Lalu masuk kepada masa Umar bin Khattab. Beliau juga pernah terpikirkan untuk mencetak uang dari kulit, dari kulit unta,
tetapi dibatalkan karena dikhawatirkan merusakkan populasi hewan ternak. Dan beliau juga menegakkan hukum tegas terhadap ikhtikar. Beliau melarang orang-orang yang ada kepikiran untuk menimbun barang. Karena pada zaman pada masa itu banyak orang-orang yang menimbun kebutuhan pokok. Dan beliau juga mengawasi pasar dan menetapkan pengawasan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Beliau juga mendorong pengumpulan zakat dan distribusi kekayaan secara adil, termasuk kepada kaum fakir dan miskin ini. Pada zaman sahabat-sahabat Nabi pun mereka tetap melaksanakan yang udah dilakukan Nabi, yaitu pemerataan atau pendistribusian untuk masyarakat yang fakir dan miskin. Lalu masuk kepada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Mereka tetap melanjutkan kebijakan moneter yang adil dan berlandaskan syariah. Dan mereka juga mendukung pengembangan ekonomi melalui sistem wakaf dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat. Lalu masuk kepada masa sekarang. Instrumen keuangan syariah. Bank syariah tidak memberikan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau disebut dengan mudharabah atau musyarakah. Contohnya itu Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan juga sukuk atau obligasi syariah. Negara mengeluarkan sukuk negara sebagai bentuk investasi tanpa riba. Dan ada juga dana dari sukuk digunakan untuk proyek infrastruktur dan produktif sesuai dengan prinsip syariah. Dan selanjutnya itu zakat sebagai instrumen distribusi moneter. Lembaga mil zakat seperti Baznas mengelola zakat untuk membantu masyarakat miskin, pengusaha kecil, dan UMKM. Dan ada juga kebijakan stabilitas harga dan inflasi. Beberapa negara Islam mengatur kebijakan fiskal dan moneter agar stabilitas harga terjaga tanpa menggunakan bunga atau riba. Jadi intinya di dalam sistem kebijakan moneter Islam ini ataupun praktek-prakteknya sangat melarang yang namanya riba, gharar, dan maisir. Karena daripada zaman Rasul pun beliau sangat tidak menyetujui praktek-praktek tersebut, instrumen-instrumen tersebut seperti bunga ataupun penimbunan ataupun spekulatif pasar, penipuan. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.